Kalau kita amati desain mobil balap Formula One yang tipis dan rendah, ternyata ada kegunaannya loh. Yuk kita cari tahu. Halo, kembali lagi dengan saya Mozartian Elogia Kristi dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 17. Setiap kendaraan yang bergerak bebas seperti di darat atau di perairan atau di udara itu menggunakan prinsip yaitu aerodinamis. Wah, apa itu aerodinamis? Yuk kita cari tahu. Jadi, aerodinamis merupakan salah satu bagian dari cabang ilmu mekanika fluida, yaitu fluida dinamis. Nah, aerodinamis sendiri membahas tentang pergerakan udara saat bertemu dengan benda padat. Nah, udara berlaku sebagai fluida yang mengalir. Aerodinamis berlaku hukum Newton tentang gaya gerak pada udara. Lebih tepatnya, gerakan udara memberi gaya secara langsung saat bertemu benda padat. Penerapan aerodinamis tidak hanya berlaku pada desain mobil balap saja, ternyata juga diterapkan pada pembuatan pesawat terbang, roket, kapal, dan apalagi yang membutuhkan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Aerodinamis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu udara, tekanan udara, kecepatan udara, dan massa jenis udara. Udara terdiri dari laminer dan turbulen. Wah, laminer, turbulen, apa itu? Nah, jadi aliran laminer merupakan aliran yang bergerak dalam lapisan-lapisan yang sejajar, tidak saling berpotongan atau berputar. Jadi bentuknya itu sejajar dengan lurus, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah aliran turbulen, yaitu aliran yang bergerak tidak beraturan antar garis arus, saling bertabrakan, atau menumpuk sehingga terjadi turbulensi atau putaran. Jadi alirannya itu secara acak-acakan dan sangat tidak beraturan. Itu mengapa ada istilah dalam penerbangan yaitu turbulensi atau turbulence. Nah, untuk itu kita perlu adanya percobaan untuk mengetahui bagaimana menciptakan aliran udara laminer saat melewati benda padat, yaitu dengan membuat desain yang aerodinamis. Wah, seperti apa ya? Yuk kita langsung saja ke percobaan. Oh ya, sebelum percobaan, alangkah baiknya kita menggunakan APD dulu, berubah dulu. Nah, udah berubah. Oke, saya sudah siap. Ayo kita mulai percobaannya. Yuk. Nah, untuk percobaan aerodinamis kali ini, saya menggunakan alat yang namanya wind tunnel atau terowongan angin. Sekedar informasi, wind tunnel ini digunakan dalam penelitian aerodinamika untuk mempelajari efek dari udara yang bergerak melewati suatu benda padat, khususnya pesawat terbang, kapal, dan lain-lain. Alat dan bahan yang digunakan adalah obat nyamuk bakar, sekumpulan sedotan berbentuk seperti sarang lebah, replika styrofoam sebagai objek, plastik mika, dan kipas angin. Langkah kerjanya yaitu pasang obat nyamuk bakar, sedotan yang dipasang seperti sarang lebah, plastik mika, replika styrofoam, dan kipas angin seperti tertera di video ini. Pastikan posisi sedotan berada di antara obat nyamuk bakar dan replika styrofoam, serta kipas angin berada di belakang obat nyamuk bakar. Nah, sekarang kita akan amati aliran asapnya. Mula-mula, saya akan kasih bentuk benda yang sembarang. Yuk, amati dengan seksama. Nah, sebelumnya saya akan nyalakan kipas anginnya. Wah, ternyata aliran asapnya menjadi berantakan. Berarti aliran yang terjadi adalah aliran turbulen. Maka dapat kita simpulkan bahwa benda ini tidak aerodinamis. Selanjutnya, saya ganti bendanya menjadi benda seperti ini. Wah, ternyata aliran asapnya masih teratur, baik sebelum dan sesudah melewati benda. Berarti aliran yang terjadi adalah aliran laminer.
dapat disimpulkan bahwa bentuk benda ini aerodinamis. Dari percobaan tadi, proses saat udara melewati kedua benda sudah berbeda ya. Jadi, yang satu benda yang kotak seperti ini, itu tidak aerodinamis. Karena proses saat udara melewati benda tersebut, udaranya menjadi turbulen saat mengenai permukaan benda tersebut. Dan benda yang berbentuk seperti ini, itu merupakan benda aerodinamis. Karena proses saat udara melewati bendanya juga, itu tetap udara laminer. Aerodinamis ini memberikan pengaruh pada benda, yaitu dari gaya angkat atau lift up, lalu gaya tekan ke bawah atau downforce, lalu gaya gesekan, dan terakhir gaya turbulen. Baiklah, demikian percobaan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan tanpa disengaja. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya.